Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What the hell is this? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear? Waalaikumsalam Okay. Can you warahmatullahi hear me? wabarakatuh. Okay, good. Ya, the others. Yang lain mana ini? Oh, belum ada ya. Oke. Kita mulai aja lah ya. Oke. Ada berapa orang? Rabia? Dua. Dua ya. Bisa kita mulai aja. Oke, troublesome words yang part 1 lah. So bilang ini part 1-nya enrichment aja. Untuk pengayaan aja. Ya, kelas 2. Penggunaan kata enough to dengan very ya. Enough to dengan apa? Very gitu ya. Penggunaan enough ini artinya apa? Enough, sufficient, cukup ya, cukup. Okay, it can be used before or after a plural count noun or non-count noun. Jadi bisa digunakan dengan kata benda yang bisa dihitung plural
atau kata benda yang tidak bisa dihitung atau abstrak, ya, abstract noun. Oke. Jadi itu enough. Tapi penggunaannya agak sedikit berbeda, ya. Kalau dilekatkan dengan kata benda, gitu ya, maka enough ini datang lebih dahulu. Oke, contohnya we have enough tickets, membacanya bukan tiket ya, tapi tickets gitu ya. Membacanya tickets. We have enough tickets. Maka enough ini datang lebih dahulu. Oke. So it comes before the noun. Jadi datang sebelum nounnya. We have enough time. Kami punya cukup waktu, ya. We have enough time. Maka enough datang before the noun. The noun that is coming after the enough gitu ya, after, setelah enough gitu dia. Jadi enough datang sebelum kata benda. Tapi kalau dilekatkan, if it is attached, kepada adjective, kata sifat, ya, kata sifat, maka enough-nya datang belakangan gitu ya. Contohnya ini, it is warm enough to go swimming. It is warm enough to go swimming. Ada 4 orang kita hari ini. Good. Jadi enough-nya coming after the adjective. But if it is attached to the noun, maka enough-nya coming before the noun. Jadi datang sebelum kata kata bendanya. It is warm enough, cukup hangat gitu ya, tapi dia datang belakangan. He isn't old enough to see it. Dia belum cukup dewasa untuk mengetahui hal-hal seperti itu, gitu ya. Dia belum cukup dewasa. Jadi old enough, ya, old-nya datang duluan because it is an adjective, baru enough-nya datang belakangan. Paham ya? Oke. Kami punya cukup waktu tadi ya. Ini noun-nya datang before, after the enough gitu, setelah enough gitu. Nah, ini apa jawabannya nih? Are there? Bisa dijawab. Are there cakes enough atau enough cakes for everyone? Enough cakes. Iya, enough cakes. Why? Because cakes noun gitu kan? Karena cakes-nya noun. Nah, itu dia. Are there enough cakes for everyone? Nah, gitu ya. Yang nomor 2. What is the answer? Participant enough. Iya, participants enough atau enough participants? That's the problem. We have Kita nggak punya. Iya, itu kan noun ya, Sir. Berarti Iya. enough participants. Ini noun atau adjective? Noun Kalau ya. dua lah, apalagi. Noun. Jadi kalau noun, maka enough-nya datang lebih dahulu. Oke. Enough participant. Siapa yang kena marah itu? Haikal. Ya Allah. Bahasa Haikal ini ya. Oke, we don't have enough participants. Jadi enough duluan baru participants, because participants itu noun ya. What about this one? He is tall enough ya, bukan enough tall gitu ya. Why? Because tall is an adjective ya. So if it is an adjective, enough is coming after the adjective. If it is a noun, if it is attached to the noun, enough is coming before the noun. Paham ya? Oke. Nanti kita tinggal buat apa sendirilah, kalimat-kalimat sendiri. Lalu kita ke to ya, ke to nih. Ini kok hilang ini, apa ini? Okay. To, the word to means excessively. The to clause expresses cause. Jadi ini penyebabnya, ini resultnya ya. The infinitive expresses result. Jadi infinitifnya nanti di sini mengekspresikan hasilnya gitu ya. Oke. Tapi saya mau bilang beginilah. Kalau
secara grammatically, secara grammar kita ikuti sajalah yang ini ya, yang disebut seperti ini kita ikuti. But when it is time for you to talk, kalau ada waktunya untuk ngomong ya nggak perlu juga saya bilang harus terlalu diikuti, karena native speakers of English-nya juga kadang-kadang dia langgar ini gitu ya, dilanggarnya gitu ya. Tapi kalau secara grammar ya kita usahakan ikutin saja, apalagi kalau nanti ada bahas apa TOEFL kah itu ya, atau apa namanya IELTS atau apa yang berhubungan dengan apa namanya itu academic exam seperti itu ya, maka kita ikuti aja peraturannya. Tapi ketika ngomong nanti nggak usah terlalu terikat ini gitu ya. Nah, ini sekarang kita bahas to ini ya. The tea is too hot to drink gitu ya. The tea is too hot to drink. Secara grammar ini memang harus ditambah apa? To infinitive atau to ditambah verb base seperti ini. Jadi katanya nggak boleh apa namanya? The tea is too hot titik sampai di sini nggak dia terima kira-kira gitu. So udah lihat di TOEFL, di IELTS dia beberapa itu nggak mau dia the tea is too hot titik nggak, tapi harus ditambah to ditambah apa verb. Tehnya terlalu panas ya mau diapain, diminum gitu kan. Makanannya terlalu banyak untuk dimakan gitu ya. PR-nya terlalu banyak untuk dikerjakan gitu ya. Oke. Jadi harus ada to apa di ujung, nggak boleh titik. Nah, paham maksud saya kan? Okay, so for example this one, it's too difficult to explain, harus ada itunya gitu ya. Tapi saya bilang tadi kalau lagi ngomong dengan even to the native speakers of English-nya nggak usah terlalu ikutin ini ya. Boleh aja it's too difficult titik no problem gitu ya. Tapi kalau bahas yang tadi saya bilang mau ikuti grammar yang ini TOEFL, IELTS atau apa, mereka pakai begituan. To ditambah verb base. Oke, jadi kita ikuti dulu peraturannya. The bulb is too high to reach. Apa nih bulb? Apa tuh bulb? Lampu ya. Bulb. Ya, lampu apa namanya? Yang di Lampu atas. pijar. Pujar ya, oke. The food is too appetizing to eat. Nggak mau titik dia, gitu ya. It's too naive to believe in his words. Ya, lugu ya untuk percaya dengan apa kata-kata dia. Jadi seperti itulah kalau menggunakan to ya. Nggak mau titik. Dia ditambah to ditambah verb. Nah, itu dia. So kalau mau titik gimana? Nah, kalau mau titik sampai di sini ada caranya. Dia ganti dengan apa? Very. Nah, lihat di sini ya. Okay. The tea is very hot, gitu kan? Titik. Nggak boleh juga ditambah apa tadi? To ditambah ini gitu ya, verb seperti itu. The tea is very hot. Selesai gitu dia. Nah, bahasan kita apa tadi? Grammar ya. Di luar grammar, di luar yang apa itu boleh, no problem. Saya juga ada sering jumpai mereka malah ini pakai apa namanya sampai di sini doang gitu ya. Nah, jadi gitu. It's very serious. Selesai titik. You are very kind to me. He's very careful. Ini bacanya apa ini? Hah? Ini bacanya apa? Careful. Careful atau careful? Careful. Ya, 2 syllable atau 3 syllable? Sama gimana sama? Usama gimana Usama? Ditanya itu. Ini Usamanya hadir ya? Ah, 2 Kata syllable. careful, Ustaz. Ah? Careful. Iya, Careful. okay, very good. Iya, jadi 2 syllable ya. Jangan 3 syllable. Very good. Jadi careful ya. Jadi 2 syllable. Banyak saya dengar yang 3 jadi careful, salah. Oke. It's very careful. Okay, avoid using to or so instead of very. Okay, good. Jadi tadi intinya kalau titik kalau very ditambah adjective langsung titik gitu ya. Kalau to nggak bisa titik, ditambah to ditambah apa? Ini gitu ya, verb. Oke. Itu aja
Apalagi nih? Oke, ada lagi. Besok-besok kita tambah lagi enrichmentnya ya untuk pengayaannya. Ini ada apa ini? No longer. Ini bacanya apa ini? Jangan no longer gitu lagi lah. No longer. Not any longer ya. G ya, ada G-nya. Longer salah juga. Nanti lama-lama longer pula gitu ya. No longer. Salah. No longer. Oke, not any longer. Ada no more, ada not anymore. Ini gunanya gimana ini? Oke, kita lihat dulu di sini ya. I will no longer ride a bike to work because I have a car now. Oh, dia buat gini. Jadi aku tak lagi. Ini mau mengatakan tak lagi. Ada dua cara tak lagi nih. Ya, bisa pakai no longer atau not any longer, atau bisa pakai apa? No more atau not anymore. Oke. It's the same as, sama dengan I will ride a bike to work no longer. Jadi letakkannya di sini, nggak masalah ya. Boleh tadi di sini, I will, boleh di sini gitu ya. Oke. Paham ya? Kemudian ada any longer. Any longer ini harus didekatkan dengan apa? Not. Paham ya? Jadi selama ada any longer, maka ada not. Paham ya? Nah, itu dia. I will not ride a bike to work any longer gitu ya, because I have a car now. Oke? Nah, itu dia. Jadi penempatannya bisa di sini, bisa di sini. Ini disuruh apa nih? Translate, gunakan no more pula katanya. No more atau not. Ini not ini harusnya ya. Oke, not anymore. Oke, not anymore. Kayak yang di atas kan? Not anymore. Iya, not anymore. Jadi selama anymore atau any longer ada not-nya gitu ya. Jangan gunakan not more gitu ya. No more. Oke. Coba terjemahkan ini menggunakan no more. Kemudian coba-coba dihubungkan dengan penempatan no longer ini atau not any apa longer. Sama aja sih. Nanti kalau udah selesai ini menggunakan no more atau not anymore, sebenarnya bisa diganti dengan no longer atau not any longer. Arif tidak tinggal di sini lagi. Kira-kira apa? Ayo kita buat. Arif, bantu. Ayo jawab. Kira-kira apa? Arif tinggal apa? Stay ya. Live boleh. Yang mana terserah. Doesn't boleh. Atau apa? Mau pakai apa duluan? Oke, sebantu pakai no more dulu lah. Karena tadi kan di sini kan pakai ini kan di duluan kan. No, jadi no more dulu. Nanti terakhir baru ini. Oke, Arif. Gimana? Nomor. No more. Arif Oke. no. Arif no more, setulis dulu, seketik dulu. Arif no more. Stay in here. Oke, stays in here. Oke. Gitu ya. Oke. Oke. Yang kedua, kira-kira Arif jadi apa? Nomor lagi. Arif not stay here anymore. Oh, mau pakai itu boleh. Arif not stay here gitu. Not stay here. Masih ada dikit salah ini ya. Not stay here apa stays in here. Sorry. Dia ujung ya nomonya ya. Yeah, anymore. Anymore ya. Not stay here anymore. Okay then. Di sini sebaiknya apa yang salah di sini? Apa yang salah di sini? Doesn't, okay. Does not lah ya, okay. Nah, terakhir pakai nomo lagi nih. Sekarang ada sisanya lagi satu lagi. Ayo, Arif. Arif. Bisa? Kayak yang di atas. Arif is homeless. Enggak ada. Arif
Ayo saya bantu. Stay. Arif stays. Sama. Arif stays in Uh. here. Apa? No? No more. Gitu kan? No more. Nah, itu dia. Arif stays in here no more. Gitu ya, di ujung dia. Kalau diganti dengan no longer juga oke ya. Oke, anymore juga oke. Paham ya? Oke. Apalagi ini ada, oh ini another, the other, the others, other, others ini. Ini susah ya sebenarnya, ini bahasan ini sebenarnya susah. Karena bahasannya sepikir panjang ya kan. Panjang ini bahasannya. Gimana caranya agar kita bisa paham cepat ya. Another itu artinya apa itu? Yang lagi ya, yang lain lagi gitu ya. The other, yang lain lagi, apa bedanya the other dan another? Bedanya apa? Bedanya Kalau the lagi. other diketahui ya, Sir. Hah? Kalau the other yang lain itu udah diketahui gitu, Sir. Oke, kalau yang another? Belum diketahui. Kalau the others? Udah diketahui tapi banyak gitu, Sir. Iya. Kalau yang ini? Ayo Mal, ayo. Enggak apa-apa, Ayo. namanya kita diskusi, ayo. Ayo Oke. Mal. Udah bagus itu, udah bagus. Udah mendekati si Akmal itu. Masya Allah. Karena Alhamdulillah. setahu Ana, Sir, kalau misalnya kata the itu udah diketahui gitu, Sir. Kayak benar. ma'rifah gitu. Kalau yang ini, Wah, kalau nggak ada berarti kan Akmal. Kalau yang ini berarti Kalau itu berarti nggak diketahui. tidak diketahui, beraba-raba ya. Kalau yang ini Nggak diketahui tapi banyak jumlahnya, Sir. banyak jumlahnya. Akmal sudah sangat mendekati, itu udah bagus itu ya. Jadi yang dibilang Akmal the itu berarti sudah ketahui, artinya yang lain lagi sudah ketahui. So, coba-coba pakai ini di bawah tadi, tapi kok jadi berserak ya. Tapi kita coba dulu lah, mudah-mudahan dia mengerti lah. Ini kok jadi gini, bingung apa ya? Ini ada, jadi ada another pen. Ini cerita tentang pulpen. Kita ambil aja lah ya contoh ya. Ini si Ucok, ini pulpen sebenarnya ya, pulpennya Ucok ini. Udah. Waduh, lari ini. Nah, si Ucok ini punya masalah. Nanti pilih aja ya. Di depannya ada guru ini gurunya, ini si Ucoknya lah. Ucok punya masalah dengan pulpennya, kita buat cepat aja. Di meja gurunya ini, saya taruh di sini, ini banyak apa? Pulpen, ya, ada banyak pulpen. Ya, kita anggap aja tadi ini nggak harusnya di sini kok, jadi berserak tak kemana-mana ini. Jadi di meja gurunya ini banyak pulpen. Ucok bermasalah dengan pulpennya. Dia mau pinjam sama gurunya ya. Oke, boleh aku pinjam pulpennya, Oke, maka dikasih gurunya lah 1 pulpennya ya. Dikasih gurunya berapa? 1 sebagai pembuka aja gitu ya. May I borrow your pen, sir? Pulpen saya out of ink, kehabisan tinta nih, atau macet lah gitu ya. Ya udah dikasih gurunya 1. Ya you are, dikasih 1. Nampak kan? Bisa dicerna itu dah. Bisa nampak gambarnya? Bisa ya? Oke. Kemudian ternyata pulpen yang diberikan gurunya tadi ini rusak lagi atau macet lagi. Dia bilang 1 lagi lah, ayo pilih yang mana ini? Kalau 1 lagi lah, kira-kira pilih yang mana ini? Pilihan yang ada di sini. Ayo cepet. 1 lagi lah, Maka jawabannya apa? May I borrow? Yang ini. May I borrow? Another pen ya. May I borrow another pen. Jadi bisa dibilang begini, dikasihlah 1. May I borrow another pen, sir? Atau bisa bilang may I borrow another pen, one. another pen. Iya, another pen boleh, another one boleh, atau another saja. Gitu ya. Karena sudah diketahui bendanya apa. Maka
May I borrow another one sir? Dikasihlah satu. Rusak lagi, kira-kira gitulah ya. May I borrow another pen sir? Boleh. Rusak lagi gitu kan. Sir, may I borrow another one? Dia pakai another one. Malas pakai pulpen, another one. Lama-lama Ucoknya malas pakai one, pakai pen. Dia hanya bilang apa? Another aja. Sir, may I borrow another? Oke, dikasih lagi. May I borrow another sir? Kasih lagi. May I borrow another sir? Dikasih lagi. Tinggal berapa pulpennya? Tinggal berapa pulpennya? Tinggal satu. Nah, kalau tinggal satu, Ucok bilang apa? Di meja gurunya tinggal satu. May I borrow? The other pen. Iya, the other pen. Jadi sisa satu, maka dia pakai the other pen atau the other one atau hanya the other. Jadi sisa satu tunggal itu maka pakai the, nampak ya, the other one. Paham? Oke, good. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita buat singkat lagi. Bisa kembalikan ya. Ini kalau sisanya tinggal 3, kira-kira pakai apa? Tadi kan ada another one, another one. Lama-lama Ucoknya malas. Bagaimana agar aku dapat 3-3-nya yang sisa itu ke mejaku diambil? Maka jadi apa? May I borrow? May I borrow? The other pens atau the other ones langsung atau the others gitu ya. May I borrow the others? Maka apa namanya? Ini dikasih 3 langsung ya. Dikasih 3 langsung. Diambilnya dapat 3 ya. Nah, itu tadi. Paham ya maksud saya? Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan other Boleh nanya, pens? Nah, any question? Iya, sir. Boleh nanya, sir? Boleh lah, masa nggak boleh nanya, nggak bayar kok. Berarti, sir, yang another pen sama other pen itu yang belum diketahui atau belum tampak gitu ya, sir? Makanya dia minta another pen. Another pen bisa gitu. nampak, bisa enggak nanti. Ini belum selesai sebenarnya. Jadi another pen bisa nampak, bisa juga enggak. Oke. Tapi kalau other pens nanti dibahas di bawah. Paham ya? Nah, kita ke bawah dulu lah. Biar nanti ini kayaknya berserak ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dicerna. Nah, kalau other pens itu dia si Ucoknya nggak nampaknya pulpennya gitu ya. Paham maksud saya? Nah, di dalam tasnya si guru banyak pulpen, cuman si Ucok nggak nampak. Paham ya? Duh, kok naik lagi. Cuma si Ucok tidak nampak. Boleh minjam satu pulpennya. Sebenarnya ngecek di mana? Dalam apa? Dalam tas. Maka dikasih satu lah. Dikasih satu, oke? Satu lagi lah maka Ucok bilang apa kalau satu lagi? Padahal dia nggak nampak di atas meja. Pakai apa? Hah? Other pen. Another pen juga kalau dia minta satu. Paham ya? Kalau minta satu. Ada lagi nggak Tapi Ucok meraba nih. Another, tetap another apa? Another pen. Maka dikasih satu. Paham ya? Nah, dikasih satu. Kemudian satu terus si Ucoknya mikir. Aduh, kok minta satu-satu aja? Kan gitu kan. Kalau aku minta dikasih 2 kek, 3 kek, gitu kan, atau lebih, pokoknya lebih dari satu. Maka Ucok bilang apa? Mungkin ada nih dalam tasnya si biasanya kan guru banyak pulpennya, kira-kira gitu ya. Maka dia raba-raba bagaimana cara Ucok minta sama gurunya agar dapat lebih dari satu. Kali-kali ada, mungkin ada, maybe ada dalam tasnya gurunya. Maka mintanya pakai apa? Other pens. Other pens. Paham di situ kan? Maka dikasih 2 gitu ya, sekali 2 atau sekali 3 gitu ya. Nah, gitu dia. Ini di sini nggak bisa apa ya?
Oke, no problem. Jadi dikasih 2 atau 3. Paham ya? Dikasih 2 atau 3 atau 4. Pokoknya jadi jamak. Dan kemudian seterusnya begitu, tidak ada kesempatan siapa? Si Ucok ini untuk mengatakan pakai apa? Pakai the. Kenapa? Karena tidak nampak kapan sisanya habis. Paham maksud saya? Gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian untuk kata benda yang nggak bisa dihitung disebut dengan apa? Non count noun. Maka kita nggak boleh pakai apa? Another. Ini nggak boleh. Contohnya air lah, water. Oke, may I have another water please? Nggak boleh itu. Kenapa? Karena water sama dengan non count noun, nggak bisa dihitung. Jadi gimana caranya? Ada air yang lain, pakai apa? Pakai other. Atau digabung dengan some other water please. Yang ini nggak bagus airnya. Okay, may I have some other water please, atau may I have other water please, gitu ya. Not. Kalau pakai another boleh, cuman ada bendanya untuk yang mewadahi water itu. Contohnya apa? Gelas. Ya, anothernya ke gelasnya. Jadi can I have, atau may I have another glass of water please. Nah, gitu dia. Maka anothernya ke gelasnya, ya, bukan ke waternya. Paham ya? Nah, itu dia. Jadi sekali lagi benar yang dibilang Akmal tadi di pembuka, bahwa the merujuk kepada sesuatu yang sudah pasti nampak, ya, the itu. Kalau sesuatu yang nggak nampak, meraba-raba, maka nggak usah pakai apa? The. Paham ya? Nah, itu dia. Kalau satu untuk another nampak atau nggak nampak boleh, karena belum selesai. Another one. Untuk other ini khusus untuk jamak, ya, dan tidak nampak. Paham ya? Itu aja. Time is up, I think 10:30. If you have any questions, you may ask me later by texting me on the WhatsApp, ya. Nggak ada PR nih kayaknya hari ini ya. Oh, ada nih PR-nya. Coba ini dikerjakan ya. Ini ya, berapa ini? 1 sampai 10. Pilih aja A, B, C, D ya. Kemudian dan diisi yang ini. Fill the blanks with the appropriate form of other. Ini contoh nomor 1. This pen isn't working. Please give me. Answer please. This pen isn't working. Please give me. Hello. Please give me what? Another, ya, another one. Oke, itu dia. Jadi ini PR-nya ya, 10 sama ini, ya. Oke, that is it for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.